Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Selamat pagi, semangat pagi. Bersama dengan Yesus kita pasti melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Pagi ini atas perkenanan Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menyembah Dia, memuliakan Dia. Bahkan ada kesempatan untuk kita bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah, ketika kita ngawali hari ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari ajak pasanganmu, ajaklah keluargamu, ajaklah anak-anakmu untuk mengawali setiap minggu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, pujian dan hormat hanya bagi Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menuntun, yang telah menyertai kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Sebelum kami bekerja, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami belajar, sebelum kami melangsungkan kehidupan di sepanjang minggu ini, kami percaya satu hal. Ketika kami melandasi hidup dengan Tuhan, maka kami akan berjalan melewati setiap badai kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menantikan firman-Mu pagi hari ini. Demi dan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Atau dengan bahasa yang lain, hidup dan mati tergantung dari perkataan kita. Siapa yang suka menggunakannya akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kata-kata yang kita keluarkan itu bisa mendatangkan kutuk, bisa mendatangkan berkat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya dipulihkan oleh Tuhan untuk tidak lagi berkata-kata kepada hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara, itu butuh waktu yang lama. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika saya tamat dari SMA, lalu kemudian saya berkata, suatu waktu saya pasti berhasil. Itu doa saya, Saudara. Itu terus saya katakan. Walaupun bagi saya itu mustahil. Kenapa? Dengan keadaan yang ada mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ini karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, hidup dan mati tergantung dari perkataan kita. Saudara, saya tidak bisa musik dulunya Bapak Ibu Saudara. Gitar aja nggak bisa, keyboard aja nggak bisa Bapak Ibu. Sedangkan bicara saja Bapak Ibu Saudara itu gugup, Saudara. Tapi ketika saya berkata, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan kehidupan nyata. Apakah kita berpikir positif atau berpikir negatif? Apakah kita mengatakan hal yang positif atau mengatakan hal yang negatif? Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan hal yang negatif, maka tuayan pun kita akan nikmati. Sebaliknya juga, kalau hal yang positif, pasti tuayan pun itu kita juga nikmati. Nah, oleh sebab itu di sepanjang minggu ini, mari kita katakan hal-hal yang positif. Amin. Ketika saudara berjumpa dengan orang lain, saudara bisa memberi semangat kepada mereka. Ketika saudara berjumpa dengan temanmu, dengan sahabat, mungkin dia lagi gelisah, dia lagi takut, saudara bisa ungkapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menolong orang lain yang lagi susah, saudara bisa berkata, Tuhan memberkati engkau. Ketika saudara ucapkan kata-kata yang demikian, maka saya percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita, katakanlah hal yang positif. Katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan iman. Katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Katakanlah
mendengarkanlah setiap perkataan-perkataan firman, maka bisa mengubah mindset kita, bisa mengubah pola pikir kita, bisa mengubah segalanya di dalam kehidupan kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur meteraikanlah firman-Mu hari ini. Biarkanlah firman ini mengarahkan, menuntun dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Sehingga itu akan menjadi berkat, baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi rekan kerja kami, bagi siapapun. Agar melalui perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati proses belajar mengajar di minggu ini. Bagi setiap anak-anak kami dalam menempuh pendidikan, guru-guru diberkati, PNS diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pengusaha-pengusaha diberkati. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja di kebun, dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan supaya dalam minggu ini kami percaya kami akan menikmati anugerah demi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di awal pekan ini. Kita akan berjumpa lagi dalam renungan akhir pekan. Di setiap hari Sabtu malam, kita akan menikmati setiap anugerah Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja. Shalom.